Oke, kali ini dia udah sama kepala sekolahnya dari SMP Negeri 7 Ternate. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Mahda Sidia. Dengan Pak Ahda ya. Oke. Pak Ahda, tahu nggak tentang bantuan operasional sekolah? Tahu. Itu seperti apa sih Pak bentuknya? Itu anggaran pemerintah yang diberikan kepala sekolah dalam rangka kegiatan operasional sekolah. Oke. Kalau di sekolah Bapak sendiri sudah tersalurkan belum Pak? Sudah. Tepat waktu atau ada kendala-kendala tidak Pak dalam proses penyalurannya sendiri? Alhamdulillah setelah 2019 kemarin masuk 2020 itu dia tepat waktu. Sudah agak membaik dari tahun sebelumnya. Oke. Kalau untuk nilai besarannya sendiri yang diterima sekolah Bapak, apakah sama dengan sekolah-sekolah lain atau beda-beda Pak? Oh, nilainya beda-beda sesuai dengan jumlah siswa. Sesuai dengan jumlah siswa. Ya. Masing-masing siswanya sebesar berapa Pak? 1 juta 1 juta berapa? Bumali? 1 juta berapa per siswa? Yang tahun 2020. 1.100.000. 1.100.000. 1.100.000. Ya. Oke. Masih 1.038. Lalu untuk pemanfaatannya sendiri di sekolah Bapak seperti apa sih Pak? Bantuan operasional sekolah itu sendiri? Pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk yang ada di petunjuk penggunaan dana bos. Rata-rata untuk apa itu Pak? Kebetulan di tahun 2020 kemarin itu juga kita pas dilanda COVID-19 ya. Sehingga selain daripada kegiatan operasional sekolah, kita gunakan juga dengan kegiatan-kegiatan yang pas saat itu dengan kegiatan COVID. Misalkan penggunaan masker, kemudian penyediaan tempat cuci tangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, penyediaan semprot dan sebagainya. Oke. Terus untuk pemanfaatannya sendiri bagi siswa seperti apa Pak kalau di sekolah Bapak? Bagi siswa itu kemarin itu karena pada saat ulangan misalkan dia menggunakan soal dalam bentuk tulis berarti harus cetak dan sebagainya. Kemudian administrasi yang di kantor berarti dalam rangka kegiatan proses agar siapkan tinta ATK dan sebagainya belajar. Tapi dari siswanya sendiri setelah adanya bantuan operasional sekolah ini seperti apa Pak? Apakah menjadi malas-malasan karena sudah terfasilitasi seluruhnya atau malah lebih bersemangat atau seperti apa? Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan operasi sekolah ini siswa lebih semangat sama kegiatan berjalan cukup bagus. Oke, mungkin untuk yang terakhir Pak, kalau harapan Bapak sendiri selaku kepala sekolah dari pihak sekolah ya Pak ya, terkait dengan pelaksanaan bantuan operasional sekolah sendiri, ini seperti apa Pak ke depannya? Ya, harapan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Ternate bahwa bantuan operasional sekolah ini sangat membantu pihak sekolah, baik itu para guru maupun siswa dalam rangka melaksanakan tugas di sekolah, itu khususnya kegiatan PBM dan lain sebagainya. Kemudian satu hal yang paling penting juga bahwa kalau bisa sehingga dana bos dia masuk di rekening dan sampai di sekolah itu tepat waktu sama dengan tahun 2019 kemarin itu di 2020 ya 2020 kemarin itu cukup bagus, tidak terlalu terlambat dan kita kerja artinya sekolah tidak dalam sistem utang ya, datang ada duit dulu baru kita belanja sesuai dengan RPS yang sudah ada ya, dan itu tidak terlalu menggunakan pihak sekolah dalam penggunaan dana bos itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, semoga bantuan operasionalnya selalu bermanfaat untuk kita semua. Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini dia udah ada di SMP Negeri 4 dan kali ini kita bakal ngebahas soal bos bantuan operasional sekolah. Pasti udah pada penasaran kan? Langsung aja ikut ke dalam yuk. Tuh, jangan kemana-mana ya, stay tune terus.
Oke nih, kali ini dia udah ada di SMP Negeri 4 Kota Ternate, dan dia udah lagi sama kepala sekolahnya nih. Dengan Bapak siapa ini? Gunawan, Dengan Bapak Gunawan. Oke, Bapak selaku kepala sekolahnya ya di sini ya. kepala sekolah Pak. Ya betul. Oke, Bapak sudah mengetahui belum Pak tentang program BOS itu Pak? Bantuan operasional sekolah itu sendiri Pak? Tahu sekali. Tahu ya Pak ya. Itu programnya seperti apa sih Pak kurang lebihnya? Program BOSNAS itu diperuntukkan untuk sekolah untuk kegiatan 8 standar pendidikan. Oke. Sejauh ini sudah dimanfaatkan secara optimal belum Pak? Untuk optimalnya sudah Sudah ya. sesuai dengan yang ditransfer. Kalau transfer sekian seluruhnya sudah. Oke. Besarannya berapa sih Pak kurang lebih? Apakah setiap sekolah itu sama atau ada perhitungannya sendiri gitu Pak? Untuk sekolah itu beda-beda sesuai dengan jumlah siswa. Sesuai dengan jumlah siswa. Oke, baik. Kalau ini Bapak sendiri di tingkat SMP besarannya berapa Pak per siswanya Pak? 1.100.000. 1.100.000 ya Pak ya. Oke. Kalau dari SMP 4 sendiri pemanfaatannya seperti apa sih Pak? Pemanfaatannya yaitu untuk 8 standar pendidikan, ada SKL standar kelulusan, ada standar isi, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Selama ini ada kendala apa Pak dalam penyaluran mungkin ataupun dalam proses pemanfaatannya gitu? Terdapat kendala tidak Pak? Untuk kendala itu ada. Ya kami sangat harapkan bahwa kendala-kendala itu terkait dengan penyaluran dari pusat itu sering terlambat. Saya bisa kasih contoh bahwa contohnya periode Januari sampai Maret, nah nanti dicairkan itu pada bulan Maret atau bulan Februari akhir, sedangkan pembiayaan itu harus dari bulan Januari. Oke, terus kalau ada semacam itu biasanya gimana Pak proses pembiayaannya Pak? Yang di bulan Januarinya Pak? Ya terpaksa kami pinjam dari pihak ketiga. Oh gitu, oke. Terus kalau manfaat BOS sendiri untuk siswanya bagaimana Pak? Nah untuk siswanya itu kami sesuai dengan petunjuk, pelaksanaan sesuai petunjuk, bahwa SMP 4 ini kan sekolahnya sekolah gratis, tidak ada pungutan apapun. Kami harapkan semuanya dari dana BOSNAS itu sendiri. Olehnya itu, setelah diberikan dana BOSNAS, semua proses kegiatan belajar mengajar itu berjalan baik sekali dibandingkan tidak ada dana BOS. Oke. Lebih berjalan secara optimal mana Pak antara penggunaan dana BOS atau menggunakan biaya mandiri dari siswanya sendiri Pak? Kalau itu ya dana BOS lah. Dana BOS ini lebih baik sekali karena kita tahu bahwa notabene pendapatan orang tua yang ada di SMP Negeri 4 ini kan berbeda-beda. Olehnya itu sangat terbantu lah, sekolah sangat terbantu. Kemudian siswa juga sangat terbantu terkait dengan dana BOS ini. Oke. Lalu kalau dari segi siswanya sendiri apakah masih ada tarikan lain Pak di luar dari yang di cover oleh bantuan operasional sekolahnya sendiri Pak? Tidak ada. Benar-benar gratis ya Pak untuk sekolahnya ya Pak? Iya, benar-benar gratis. Oke. Terus kalau dari siswanya sendiri perkembangannya seperti apa Pak dengan adanya bantuan operasional sekolah ini Pak? Apakah menjadi lebih bermalas-malasan atau malah lebih bersemangat atau bagaimana Pak kalau di SMP 4 ini? Nah kalau kami pantau malah anak-anak lebih bersemangat karena buku mereka langsung dapat buku, tidak perlu beli-beli lagi di toko buku. Kemudian semua kegiatan proses belajar mengajar itu sampai di sarana prasarana itu kan ini semuanya disiapkan oleh dana BOS. Anak-anak itu gratis. Olehnya itu semangat belajar anak-anak itu luar biasa. Oke.
Oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Kira-kira harapan Bapak selaku kepala sekolah nih, perwakilan dari pihak sekolah juga ya Pak, dan murid-murid ya pastinya. Ini ada harapan apa sih Pak terkait dengan program bantuan operasional sekolah ini untuk kedepannya gitu? Harapan kami SMP Negeri 4 mewakili guru-guru dan orang tua, yang satu, dana BOS ini jangan terlambat lah, jangan terlambat. Yang kedua, mungkin lebih agak besar lagi sedikit. Kenapa? Karena kita di Indonesia bagian timur ini harga barangnya agak mahal dibandingkan di bagian barat. Jadi ya mungkin dari 1 jutaan itu ditambahlah 1.500.000 atau banyak, agar supaya semua 8 standar pendidikan itu terpenuhi secara baik. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga bantuan operasionalnya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Hai guys, oke, kali ini dia udah ada di PAUD Telkom Ternate, dan kita kali ini masih membahas terkait dengan BOS dan BOP. Pasti udah pada penasaran kan gimana tuh BOS dan BOP? Yuk langsung aja ikut dia ke dalam. Stay tune terus ya. Wah, ini rame banget ya sekolahnya. Lagi ada Kartinian juga nih. Bisa jadi ini salah satu kegiatan yang didanai dari udah rame banget kan? Oke, kita langsung aja yuk naik ke kantornya yuk. Oke, kali ini dia udah sama ibu siapa ini? Ibu Pipin Sophia. Ibu Pipin ya. Pipi Sophia. Oh ya, oke. Ibu Pipi selaku apa nih di sini, Bu? Di sini selaku kepala sekolah PAUD Telkom Ternate. Oke, kepala PAUD Telkom Ternate ya. Oke, Bu. Ini tadi di sekolahnya rame banget nih, Bu. Ada acara apa sih, Bu? Lagi ini Pak memeriahkan Hari Kartini. Oke, Hari Sekalian Kartini. kegiatan di bulan Ramadan, karena ini suasananya Ramadan dan ditambah Hari Kartini, jadi dua tema kita. Oke. Untuk kegiatannya sendiri biasanya didanai dari mana sih, Bu? Kalau kegiatan biasanya didanai dari yayasan atau partisipasi dari orang tua. Oke. Kali ini kan dia bakal ngobrolin tentang BOS dan BOP ya, Ibu ya. Kalau di sekolah Ibu sendiri seperti apa, Ibu, BOS BOP-nya, Ibu? Pemanfaatannya kami sesuai dengan petunjuk yang diberikan dari pusat ya. Itu ada untuk kegiatan pembelajaran, ada untuk perbaikan sarana dan prasarana, ada juga untuk tambahan transportasi guru. Kebetulan untuk PAUD Telkom ini jumlah tenaga pendidik kami ada 14 dan semuanya guru honor. Hanya saya sendiri yang PNS. Dan itu kalau ada dana dari BOP, kita ada tambahan untuk guru transport, 1 orang 100.000 per bulan gitu. Oke. Kemarin ada untuk pulsa data guru juga. Oh, dapat pulsa juga. Oke. Dari DBOP itu. Siap. Oke, Bu. Boleh nggak sih, Bu, dibantu menjelaskan terkait dengan BOP itu seperti apa, Ibu gitu. Yang sepengetahuan Ibu, BOP itu apa sih, Ibu, sebenarnya gitu? BOP itu sepengetahuan saya adalah dana atau bantuan dari pemerintah pusat untuk biaya operasional sekolah yang memang benar-benar digunakan untuk keperluan sehari-hari sekolah, bukan untuk membeli investasi sekolah, alat-alat atau investasi sekolah. Jadi BOP yang kami terima selama ini dari pemerintah memang benar-benar kami manfaatkan untuk tambahan biaya operasional sekolah sendiri, dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Kebetulan siswa kami juga jumlahnya cukup banyak. Oke. Sejauh ini untuk mungkin proses penyaluran atau nominal penyalurannya, apakah ada kendala yang Ibu hadapi tidak, khususnya di sekolah Ibu ini? Tidak, alhamdulillah. Tidak ada ya, aman-aman saja ya, berarti. Oke.
Terakhir ini Bu, mungkin boleh sampaikan Bu harapannya Ibu selaku kepala sekolah dari Telkom ini terkait dengan program BOP sendiri, itu pinginnya seperti apa sih Ibu? Dari saya pribadi, untuk selama ini alhamdulillah BOP ini sangat bermanfaat sekali, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat untuk BOP ini. Harapan kami ke depan insya Allah mudah-mudahan tetap berjalan. Mungkin selama ini penyalurannya baik dari dinas kota ke kami juga alhamdulillah cukup transparan dan lancar, tidak ada kendala. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, dan mungkin bisa istilahnya pemanfaatannya lebih banyak lagi buat kami. Oke, baik Ibu. Semoga dana BOP-nya bisa selalu bermanfaat ya Ibu ya. Sukses Amin. selalu. Terima kasih. Terima Ibu. kasih Pak. Juara 1 Aura yang kerudung warna pink. Coba Ulang. semua semangat. Semangat lagi. Pagi. Mana semangatmu? Semuanya semangat hari ini. Tadi anak-anak sudah bikin acara apa? Lomba apa coba? Lomba peragaan susah. Siapa yang tadi dapat piala? Ibu bilang ya, sekolah bisa. Makanya sekolah dapat lulus. Diulang Pak. Boleh. Ulang. Diulang sekali lagi. Naila maju sini. Ayo yang semangat. Ibu boleh dari belakang biar kelihatan juga boleh. Siapa? Iya. Semangat ya anak-anak. Sekolah. Iya. Sekolah dapat lulus. Tepuk tangan. Ya udah. Salam mengajari. Tepuk tangan Ibu. Tepuk tangan.